Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi selalu mengubah orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali doa kita berbunyi seperti ini. Tuhan, ubahlah keadaanku, ubahlah pekerjaanku, ubahlah pasangan hidupku, ubahlah ekonomiku, ubahlah masalahku. Namun tidak jarang kita kecewa karena keadaan tidak berubah-berubah seperti yang kita doakan atau kita harapkan. Padahal kebenaran firman Tuhan mengajarkan satu hal yang begitu penting. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Tuhan selalu mengubah orang yang percaya kepadanya. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan lebih peduli pada siapa kita menjadi, bukan hanya apa yang kita miliki. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, bukan tertulis Allah menghilangkan segala sesuatu, melainkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, keadaan boleh tetap sama, tetap ada, masalah tetap belum berubah. Tetapi Allah sedang bekerja membentuk manusia di dalamnya. Yang pertama, Tuhan lebih fokus membentuk karakter daripada kenyamanan. Yakobus 1 ayat 2-4 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Tuhan tahu, keadaan nyaman tidak selalu membuat kita bertumbuh. Justru tekananlah yang membentuk iman, ketekunan, dan kedewasaan. Tuhan tidak membesarkan iman lewat kemudahan, tapi Tuhan membesarkan iman kita lewat yang namanya proses. Amin. Sekarang kita lihat ada contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Bertahun-tahun hidup dalam keadaan yang tidak adil. Tuhan tidak langsung mengubah keadaan Yusuf, tetapi Tuhan mengubah hati, karakter, dan cara berpikir Yusuf. Ketika waktunya tiba, apa yang terjadi? Tuhan mengubah posisi Yusuf karena Yusuf sudah siap secara karakter. Amin. Dari penjara naik ke istana. Wow, katakan amin. Yang kedua, Tuhan mengubah orang supaya bisa bertahan dalam keadaan. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Ayat 7, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Ayat 8, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Ayat 9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak Ibu semua, Rasul Paulus berdoa agar duri dalam dagingnya disingkirkan. Tetapi Tuhan tidak menghilangkannya. Yang Tuhan ubah bukan durinya, melainkan ketergantungan Paulus kepada kasih karunia Tuhan. Nah, ini kebenaran penting. Kadang Tuhan tidak mengangkat beban kita, tetapi Tuhan menguatkan bahu kita untuk memikulnya. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan mengubah cara pandang sebelum mengubah situasi. Roma 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau pikirannya diubah. Tuhan sering mengubah cara pandang dulu. Mindset kita diubahkan Tuhan dulu. Dari mengeluh menjadi bersyukur. Dari menyalahkan menjadi belajar. Dari putus asa menjadi berharap. Lihat contoh Alkitab, Ayub. Keadaan Ayub tidak langsung dipulihkan, namun Ayub diubahkan lebih dahulu secara rohani. Ayub 4:25 firman Tuhan berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Saudara, sebelum keadaan dipulihkan, Ayub diperdalam imannya. Yang keempat, Tuhan mengubah orang agar tidak hancur oleh keadaan. Jika Tuhan hanya mengubah keadaan, kita bisa sombong, kita bisa lupa Tuhan, bahkan kita bisa lemah ketika keadaan berubah lagi. Tetapi ketika Tuhan mengubah orang, maka kita kuat di segala musim. Kita tetap berdiri di saat susah. Kita tidak kehilangan iman saat doa belum terjawab.
Filipi 4 ayat 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Boleh katakan amin. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang berdoa agar ekonominya berubah, tetapi Tuhan justru mengajarkan disiplin, kesabaran, dan hikmat. Ada orang yang berdoa agar pasangannya berubah, tapi Tuhan lebih dulu mengubah sikapnya, egonya, dan kasihnya di dalam kehidupannya. Dan saudara, ada lagi orang yang berdoa agar masalah selesai, tapi Tuhan justru membentuk mental, iman, dan kedewasaan rohaninya. Karena jika orangnya diubah, keadaan akhirnya akan mengikuti. Amin. Nah saudara, jika hari ini keadaan kamu belum berubah, itu bukan berarti Tuhan diam. Mungkin Tuhan sedang bekerja lebih dalam. Untuk apa? Untuk mengubah hatimu, untuk menguatkan iman kamu, membentuk karaktermu, bahkan menyiapkan kamu untuk hal yang jauh lebih besar. Yesaya 43:2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bukan selalu airnya yang dikeringkan, tetapi Tuhan menyertai kita melaluinya. Kesimpulannya, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Tuhan selalu mengubah orang yang berserah kepadanya. Dan ketika orangnya sudah berubah, maka kita lihat, keadaan tidak lagi menguasai hidupnya. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur lewat firman Tuhan, Tuhan menguatkan setiap kami yang mengikuti khotbah minggu secara online. Bapa, kami tahu Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tapi Tuhan mengubah orangnya. Kami mau dibentuk karakter, kami mau berserah, kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tahu kalau kami berubah, keadaan mengikutinya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadi. Tapi kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja untuk mengubah keadaan kami. Lewat apa? Lewat ubah orang kami, karakter kami, kehidupan kami, doa-doa kami, sikap kami. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.